Saya beritahu, ketika engkau murah hati dan menghargai lawanmu, yang greedy, yang nyakiti, yang merugikan kau, Tuhan akan buka pintu yang lebih besar, berkat yang lebih besar, promosi yang lebih besar buat kamu yang menghargai mereka. Yang ketiga, bukti bahwa kita menghargai seseorang, yaitu memberkati musuh. Bukti yang ketiga bahwa kita menghormati seseorang, kita bisa memberkati lawan kita. Bukan mengutuk lawan kita, tapi mengampuni. Bukan membenci lawan kita, tapi mengasihi. Itu bukti bahwa saudara menghormati. Bukan cuma menghormati orang yang lebih tua, bukan cuma menghormati orang yang lebih mampu. Everybody can respect the people above us. Tapi bagaimana dengan musuhmu yang melukai, menyakiti? Apakah kamu menghargai? Yesus menghargai ketika dia dicaci maki di Taman Getsemani sama seorang hamba daripada imam besar. Dan kemudian Petrus bacok telinga hamba tersebut. Yesus menegur Petrus. Yesus tidak memberikan tepuk tangan kepada Petrus karena Petrus mendukung gurunya. Tapi justru Yesus menegur, Petrus, masukkan kembali pedangmu dalam sarungnya. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Karena Petrus menabur, mencelakakan orang, dia matinya pun disalib terbalik. Kemudian apa yang dilakukan sama Yesus? Dia ambil telinga orang itu yang copot, dia pasangkan kembali. Dia menghargai orang yang caci maki dia, diludahi, dimaki-maki, dihina, ditelanjangi bajunya. Sang prajurit Romawi cambuk berkali-kali. Tidak ada perkataan sia-sia, melainkan perkataan ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Disitulah prajurit Romawi menghargai dan berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Dan saudara tahu, prajurit yang tombak Yesus di lambungnya akhirnya menjadi pastor salah satu gereja di daerah Yunani Ortodok. Amazing, guys. Saya tutup dengan cerita ini, di mana dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 tentang Abraham dan Lot. Abraham waktu dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim di Irak, bahwa Tuhan akan memberikan tanah yang akan dijanjikan kepadanya. Tiba-tiba ponakannya ikut dari belakang yang bernama Lot. Om, saya ikut om. Ponakannya jobless, ponakannya tidak punya modal sama sekali. Dia ikutin Abraham. Sampai kemudian Abraham modalin ternak, Abraham modalin bisnis. Sampai kemudian ponakannya maju. Namun sayangnya ponakannya seringkali menganiaya pegawai Abraham, seringkali melukai para pegawai Abraham. Dan kemudian Abraham berkata sama ponakannya, Lot, tanah ini udah terlalu sempit buat kita tinggal bersama-sama. Baiklah kita berpisah. Dan waktu kita berpisah, kamu gak akan mungkin kekurangan. Sekarang kamu ini sudah sangat diberkati. Abraham menghargai ponakannya. Harusnya Abraham yang lebih tua yang memberikan modal, dia bisa mengambil dulu keputusan pertama. Dan dia berkata kepada ponakannya, Lot, kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Kalau kamu ke barat, saya ke timur. Lot, kamu pilih dulu. Wow, amazing. Abraham yang memberkati, modalin ponakannya, tapi Abraham memberi kesempatan untuk ponakannya memilih dulu. Bapak Ibu mesti mengerti bahwa pilihan pertama adalah pilihan terbaik. Kalau Anda sedang makan di restoran Chinese dan kemudian ada potongan-potongan ayam, pasti Anda selamatkan yang Anda suka. Patas dulu, dada dulu. Nggak mungkin Anda selamatin leher ayam dulu. Atau Anda pergi ke pasar, pasti Anda cari pilih ikan yang segar-segar dulu. Nggak mungkin cari ikan yang busuk. Abraham menghargai musuhnya, ponakan yang lebih muda yang gak tahu diri ini. Kau pilih dulu, Lot. Lot lihat tekanan kota Sodom dan Gomora, dia lihat ke kiri gurun pasir. Harusnya Lot ini tahu diri, udah lebih muda, udah dimodalin, udah dibantu sama omnya. Harusnya dia ngomong gini, no om, karena saya udah diberkati sama om, harusnya om dulu yang pilih. Jangan saya dulu pilih, om dulu. Utamakan apa yang mau dibeli, diambil kanan dulu, kiri dulu. Tapi dia anak gak tahu diri. Dia lihat kiri gurun pasir, lihat kanan kota sudah mengurang. Baik, aku mau ambil tuh kota. Dan kemudian Abraham, silakan Abraham. Abraham berbesar hati, memberikan kesempatan untuk ponakan yang jahat ini, yang greedy ini, untuk ambil dulu. Dia pergi ke kota Sodom dan Gomora. Abraham ambil yang second best, gurun pasir. Abraham bersama dengan keluarganya, bersama dengan ternak dan para pegawai pergi menuju gurun pasir. Tuhan berteriak dari surga. Bukan Abraham yang minta, tapi Tuhan berteriak dari surga, Abraham, karena engkau berbesar hati, karena engkau murah hati, karena engkau menghargai musuhmu,
sejauh matamu memandang, aku akan berikan negeri ini menjadi negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Abraham menangis, oh God. Dan betul sampai hari ini, tanah yang diambil sama Abraham, gurun pasir berubah menjadi susu dan madu. Susunya dari sapi, madunya dari korban. Dan seluruh agama di dunia datang berbondong-bondong setiap waktu pergi ke tanah perjanjian untuk melihat tempat di mana Abraham tinggal. Saya beritahu, ketika engkau murah hati dan menghargai lawanmu, yang greedy, yang nyakiti, yang merugikan kau, Tuhan akan buka pintu yang lebih besar, berkat yang lebih besar, promosi yang lebih besar buat kamu yang menghargai mereka. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.